Shalom, apa kabar semuanya? Kembali bersama dengan Mr. Ben, sahabat Alkitabmu. Baik teman-teman, kali ini Mr. Ben mau ajak kalian semua untuk membahas satu topik yang biasa diperbincangkan banyak orang, dijadikan bahan untuk bahan perdebatan dan didiskusikan oleh banyak kalangan. Topik apa sih? Topik ini berbicara tentang mengapa Yesus tidak pernah berkata, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku." Nah, teman-teman, untuk mengerti, untuk menjelaskan topik ini, diharapkan teman-teman memiliki Alkitab. Karena topik ini berbicara tentang pribadi Yesus. Nah, pribadi Yesus ini harus ditemukan di dalam Alkitab. Nah, Mr. Ben sudah punya Alkitab elektronik, ya. Oke, kita buka saja langsung di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, kita fokus di perikop yang berjudul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, teman-teman langsung buka saja Lukas pasal 24 ini, ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, teman-teman, di sini Yesus seperti yang terdapat dalam Lukas pasal 24, ketika dia bangkit, dia mencoba menjelaskan kepada orang-orang yang di sekitarnya itu, dia berusaha menjelaskan bahwa dirinya itu menggenapi segala yang tertulis di dalam kitab-kitabnya Musa dan kitab nabi-nabi. Oleh karena itu, kita harus juga membuktikan apakah betul, apakah benar Yesus menggenapi seluruh apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Nah, kali ini Mr. Ben hanya memakai beberapa contoh saja. Kita buka langsung di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, teman-teman akan menemukan di situ ada perikop. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Menurut pakar teologi, banyak kali menyatakan bahwa kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa. Oke, Kejadian pasal pertama ayat yang kedua. Kita langsung masuk ke ayatnya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, teman-teman garis bawahi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ayat ini sedang menunjukkan ada satu sosok pribadi yang memiliki perilaku, sedang melakukan aktivitas melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kita buka langsung di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14, di ayat yang ke-22, teman-teman akan menemukan perikop Yesus berjalan di atas air. Di ayat yang ke-25 tertulis, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, teman-teman, dari ayat-ayat ini ingin membuktikan bahwa Yesus benar-benar menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Karakter Yesus, perilaku Yesus, aktivitas Yesus sama-sama melayang di atas permukaan air. Ini menunjukkan bahwa pribadi Yesus adalah sama dengan pribadi Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Yesus ingin menunjukkan kepada pribadi kita, menunjukkan pada orang-orang sekitar bahwa dia sedang menggenapi perjanjian lama. Ya, menggenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama tentang pribadinya. Baik teman-teman, untuk tidak lama-lama, yang jadi pertanyaan untuk membahas topik ini adalah tentang mengapa Yesus tidak pernah berkata, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku." Nah, teman-teman perlu ketahui, perilaku Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian
sampai kitab Maleakhi tidak pernah tertulis, ya, tidak pernah tertulis secara eksplisit Tuhan berjumpa kepada seluruh manusia dan berteriak-teriak berkata, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku." Nah, teman-teman perlu ketahui itu tidak ada tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Nah, jadi yang perlu disadari begini, Yesus pun sedang menggenapi apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Kalau di dalam Perjanjian Lama Allah tidak pernah berkata, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku," maka Yesus pun sedang menggenapi, ya. Oleh karena itu Yesus tidak pernah berkata, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku." Ya. Gimana? Mengertikan sekarang? Nah, teman-teman perlu diketahui kehidupan Yesus ketika Tuhan menjadi manusia sejati, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia sedang melakukan atau mengerjakan rencana keselamatan untuk manusia. Menurut Rasul Paulus, Yesus itu mengosongkan dirinya, tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Maka Yesus menunjukkan sosok pribadi yang penuh dengan integritas, bahwa dia benar-benar merendahkan dirinya, sampai-sampai pun dia tidak berkata, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku." Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar berintegritas. Dia merendahkan dirinya menjadi manusia sejati dan ingin menyelamatkan manusia. Hanya satu sosok pribadi Yesus di mana maut tidak bisa mengalahkannya atau menguasainya, dibuktikan lewat kebangkitannya. Ketika dia menjadi manusia, dia disiksa, menderita, disalibkan, dia mati, dikuburkan, dan ingat, pada hari yang ketiga, ia dibangkitkan. Di atas kayu salib, dia menebus segala dosa dan pelanggaran manusia. Nah, jadi teman-teman, Mr. Ben rasa cukup menjelaskan tentang mengapa Yesus sampai tidak menyebut dirinya adalah Tuhan. Tetapi kalau teman-teman buka Injil, di situ semua teman-teman akan menemukan perilaku atau karakternya Tuhan Yesus itu mirip dengan apa yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama. Oke? Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bisa memberkati kita semua. Nah, teman-teman, Mr. Ben juga akan membahas tentang bagaimana iman orang Kristen meskipun Yesus tidak berkata dia adalah Tuhan dan sembahlah dia, tetapi kenapa orang Kristen tetap percaya sebagai Tuhan, nanti Mr. Ben akan bahas untuk kita semua. Sampai ketemu lagi, Shalom.